Sahabat-sahabat sekalian, ada pertanyaan yang masuk. Hukum Nabi meninggalkan sesuatu. Apa hukumnya? Sahabat sekalian, di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya, kepada kita hambanya adalah menjadikan para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Kita diperintahkan untuk mengikuti nabi dan rasul. Tidak bisa dibayangkan jika nabi dan rasul yang membawa langsung risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi perintah-perintah Allah ternyata diutus dari kalangan malaikat. Tidak bisa kebayang. Bagaimana mungkin kita akan mengikuti secara totalitas jika utusan Allah tersebut dari kalangan malaikat, sedangkan kita diperintahkan Allah untuk mengikuti nabi dan rasul. Sedangkan malaikat berbeda dengan kita manusia. Kalau kita manusia makan, ya malaikat enggak makan. Kalau kita minum, malaikat enggak minum. Kalau kita tidur, istirahat, bekerja, malaikat tidak melakukan itu semuanya. Terus bagaimana kita akan mengikuti secara totalitas jika utusan Allah Subhanahu wa taala itu tidak melakukan hal-hal yang lumrah dilakukan oleh manusia, sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti secara totalitas utusan-utusan Allah. Maka sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, maka dipilihlah utusan-utusan Allah itu khusus dari kalangan manusia, yaitu nabi dan rasul. Supaya apa? Ya supaya kita nih hamba Allah, pengikut dari nabi dan rasul, bisa secara totalitas mengikuti utusan Allah tersebut, nabi dan rasul. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa mengikuti nabi dan rasul itu merupakan perintah dari Allah. Secara tidak langsung ketika kita mengikuti dan mentaati nabi dan rasul, ya secara tidak langsung kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada hamba-hambaku, jika mereka mencintaiku, maka ikutilah daku, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat ini jelas, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kecintaan Allah kepada mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Namun menjadi pertanyaan, bagaimana mengikuti Nabi? Apakah semua yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Nabi wajib kita ikuti atau wajib kita tinggalkan semuanya? Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana sunnah Nabi yang berupa perbuatan tidak otomatis kemudian wajib kita ikuti. Karena perbuatan Nabi SAW itu ragam. Jika perbuatan Nabi tersebut dan Nabi SAW tersebut dikuatkan oleh qarina, indikasi yang dimana menguatkan bahwa perbuatan tersebut adalah wajib, maka perbuatan tersebut menjadi wajib untuk diikuti. Misalnya, seperti sholat, puasa, zakat. Itu semuanya wajib. Nah, jika perbuatan Nabi tersebut motifnya berasal dari sisi-sisi manusianya, sisi basyariyah, jibiliyahnya Nabi SAW, nah ini yang tidak wajib untuk diikuti. Namun, ada satu rumusan yang disampaikan oleh para ulama kita, siapa yang mengikuti sisi manusia Nabi SAW atas dasar cinta atas dasar cinta dengan niat cinta kepada Nabi SAW, maka ia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niatnya dan bukan karena ittiba mengikuti perbuatan Nabi yang berkaitan dengan sisi basyariahnya, manusianya Nabi SAW. Seperti misalnya gaya jalan Nabi, cara duduk Nabi, cara bicara Nabi, itu semuanya tidak ada kaitannya dengan hukum. Kita tidak dituntut untuk mengikuti Nabi SAW dari cara makan, cara duduk, cara jalan. Tidak. Namun siapa saja yang mengikuti Nabi SAW dari sisi manusianya Nabi atas dasar cinta kepada Nabi, maka Allah akan berikan ia pahala dengan atas dasar niatnya dan bukan perbuatannya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga perbuatan Nabi yang justru berdosa untuk diikuti, yaitu perbuatan yang secara khusus di mana Allah khususkan hanya untuk Nabi. Misalnya seperti menikah lebih dari 4 wanita. Maka tidak wajib bahkan berdosa bagi kita untuk mengikuti Nabi SAW dalam perbuatan yang ini. Pun demikian juga berlaku pada
sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tidak otomatis kemudian menjadi hukum terlarang. Tidak. Para ulama kita menyebutkan bahwa perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW itu beragam motifnya, sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Ada yang berkaitan dengan perkara yang ditinggalkan oleh Nabi atau perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi yang berkaitan dengan adah, kebiasaan, yang berkaitan dengan selera, ya. Kemudian apalagi kecenderungan, ya, pilihan makanan beliau misalnya. Semuanya ini berkaitan dengan adah. Ya, jadi ketika Nabi SAW meninggalkan atau tidak melakukan itu yang berkaitan dengan adah tadi, selera, ya, sebagai sisi manusia beliau, ya, sebagai seorang manusia, seperti misalnya kita kasih contoh, ketika Nabi SAW meninggalkan untuk tidak makan dob. Dob ini satu hewan yang familiar di Jazirah Arab, ya, terkhusus di padang pasir, gurun padang pasir. Itu dob, hewan yang bentuknya mirip-mirip biawak, hanya saja dari segi ukuran agak kecil. Nah, Nabi SAW tidak memakan ini. Apakah ketika Nabi SAW tidak memakan dob itu, kemudian dob itu menjadi hukumnya berubah menjadi haram? Nah, tidak seperti itu. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Sayyidina Khalid bin Walid penasaran dengan hukum dob ini, kemudian menyodorkan kepada Nabi SAW untuk makan bersama. Ketika Nabi SAW akan makan, Sayyidina Khalid menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadza dob." Wahai Rasulullah, ini adalah dob. Seketika itu Rasulullah langsung menarik tangan beliau. Terheranlah kemudian sahabat Khalid bin Walid langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahuwa haramun ya Rasulullah? Apakah dob ini haram ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? "La, walakin lam yakun bi ardi qaumin fa'ajiduni afu." Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Khalid, "Ya Rasulullah, apakah dob ini haram?" Kata Rasulullah, "Tidak wahai Khalid, tapi saya dan juga keluarga-keluarga saya tidak terbiasa memakan dob." Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW tidak mengerjakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu tidak otomatis langsung haram hukumnya. Justru dalam hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya kita melakukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan seketika itu Sayyidina Khalid langsung memakan dob di depan Rasulullah, dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Kedua, ada juga perkara yang ditinggalkan oleh Nabi atau yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW disebabkan karena beliau lupa. Karena sisi manusia Nabi SAW. Nabi SAW ya sama seperti kita, sama-sama manusia. Dan beliau juga terkadang lupa, sebagaimana kita sering lupa. Yang ketiga, ada juga perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW atau yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW, motifnya karena beliau khawatir memberatkan perkara tersebut kepada umatnya. Ya, dikhawatirkan nanti berubah menjadi suatu kewajiban. Ya, contohnya seperti ketika beliau meninggalkan sholat tarawih secara berjamaah setelah 3 hari di awal bulan suci Ramadan. Setelah itu beliau meninggalkan, tidak lagi mengimami para sahabat, dan beliau memilih sholat sendiri. Ada yang keempat juga, ada perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi atau ditinggalkan oleh Nabi, namun motifnya untuk menyatukan hati kaum muslimin dan menolak kemungkaran, menolak kerusakan, menolak mudarat. Misalnya, sebagaimana Nabi SAW meninggalkan untuk merenovasi Ka'bah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Ibunda Aisyah niatnya untuk merenovasi Ka'bah sebagaimana yang dibangun sesuai dengan yang dibangun oleh Khalilullah, kekasih Allah Nabi Ibrahim. Tapi Rasulullah mengurungkan niat itu. Kenapa? Rasulullah meninggalkan. Rasulullah tidak mau melakukan itu. Bukan karena perbuatan itu haram, bukan. Tapi justru beliau menjaga maslahat untuk menyatukan hati kaum muslimin, dikhawatirkan terjadi fitnah. Maka Rasulullah mengurungkan niatnya untuk merenovasi tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, ada perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi atau ditinggalkan oleh Nabi disebabkan kesibukan beliau dengan kesibukan yang lebih penting daripada kesibukan yang awal tadi atau yang sesuatu yang beliau tinggalkan. Maka yang seperti ini tidak mengapa kemudian kita lakukan. Misalnya ketika Nabi SAW meninggalkan sholat Id di musim haji
ketika pada saat itu beliau sedang berada di Mina. Beliau meninggalkan sholat id. Apakah sholat id itu terlarang? Sholat idul adha terlarang? Hasya lillah. Itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Maka sahabat sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesemua sikap Nabi di atas, di mana beliau meninggalkan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu tersebut, tidak berkonsekuensi bahwa sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi tersebut otomatis langsung haram. Tidak. Sehingga tidak boleh kemudian dilakukan oleh kita. Justru sebaliknya, dari kelima perbuatan Nabi SAW di atas, ketika beliau meninggalkan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu itu, dari kelima poin di atas, ternyata kesemuanya ya boleh kita lakukan. Karena tidak ada larangan di sana. Ada motif-motif tertentu ternyata yang menghalangi beliau untuk melakukan itu. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Nah, dalil kebolehan mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Sebenarnya banyak sahabat sekalian, tapi kita cukupkan dengan 2. Semoga bermanfaat. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Di mana kalau kita terjemahkan, kata Allah, apa-apa yang dibawa oleh Nabi, apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi, ambillah, kerjakanlah, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, maka fantahu, jauhilah. Dari ayat di atas sahabat-sahabat sekalian, Allah membagi apa-apa yang datang dari Nabi SAW menjadi 2. Yang pertama adalah perkara yang diperintahkan, dan yang kedua adalah perkara yang dilarang. Maka perkara yang diperintahkan, maka sikap kita adalah mengerjakan semua yang diperintahkan. Dan yang kedua, perkara yang dilarang, maka sikap kita tentu jelas, menjauhi dan meninggalkan larangan tersebut. Sedangkan apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi, masuk ke kemana? Ya bukan masuk kepada perintah, juga bukan masuk kepada kategori larangan. Karena jika seandainya apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW berkonsekuensi kepada hukum terlarang, tentu beliau akan mengkabari kita umatnya bahwa perbuatan tersebut terlarang. Tapi justru perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi tidak masuk di antara kedua kategori tadi. Tidak diperintahkan, tapi juga tidak dilarang. Berarti boleh kita lakukan. Dalil yang kedua adalah menguatkan bahwa tidak semua yang ditinggalkan oleh Nabi kemudian hukumnya haram. Adalah hadis Nabi SAW sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah hadda hududan fala ta'taduha, wa farada lakum faraidha fala tudayyi'uha, wa harrama asya' fala tantahikuha, wa taraka asya' min ghairi nisyanin min rabbikum, walakin rahmatan minhu lakum faqbaluha fala tabhathu fiha." Kalau kita terjemahkan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah membuat aturan, maka janganlah kalian melampaui aturan tersebut. Dan Allah mewajibkan beberapa perkara, maka janganlah kalian meninggalkan perkara tersebut, janganlah kalian melalaikan perkara tersebut. Dan Allah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melanggar perkara tersebut. Dan juga ternyata ada beberapa perkara yang dibiarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan karena lupa, kata Rasulullah, min ghairi nisyanin, hasya lillah, kalau Allah Subhanahu wa taala lupa. Allah Tuhan. Allah adalah Tuhan yang tidak pernah lupa, berbeda dengan kita makhluk yang sering lupa. Makanya kata Rasulullah, min ghairi nisyan, bukan karena lupa. Allah sengaja membiarkan, Rasulullah sengaja membiarkan, bukan karena lupa, tetapi rahmatan minhu lakum, sebagai rahmat dan kasih sayang kepada kita. Faqbaluha, maka terimalah hadiah itu. Terimalah kasih sayang dan rahmat Allah itu. Fala tabahatsu fiha, dan jangan kalian mencari-cari hukumnya, karena kita diberikan kelonggaran untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka sahabat sekalian, kesimpulannya dari 2 dalil di atas menunjukkan kepada kita semua bahwa ternyata perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi atau dibiarkan oleh Nabi itu tidak memiliki muatan hukum keharaman. Justru sengaja dibiarkan oleh Nabi, sengaja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, umatnya. Agar kita bisa menjadikan perkara yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ladang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.